Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Meilani Putri dengan nomor induk mahasiswa 04 012 510, mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Dr. Khahijat Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan resume atau rangkuman mata kuliah logika hukum mulai dari pembahasan pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sesuai dengan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Nana Supriyana SHMH. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana logika digunakan dalam dunia hukum agar kita mampu berpikir secara sistematis, rasional, dan objektif dalam menganalisis suatu peristiwa hukum. Untuk materi pembahasan yang pertama, kita akan dimulai dari pengertian logika hukum. Nah, secara umum, logika adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar dan teratur. Sedangkan logika hukum adalah penerapan logika dalam bidang hukum untuk menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku. Di dalam dunia hukum, seseorang tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan, asumsi, atau opini pribadi, melainkan kita harus berdasarkan penalaran yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, logika hukum sangat penting bagi mahasiswa hukum, khususnya yang ingin menjadi seorang advokat, jaksa, maupun hakim agar mampu menilai suatu perkara secara objektif. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tujuan dan fungsi logika hukum. Adapun tujuan logika hukum antara lain adalah yang pertama, melatih pola pikir yang runtut dan sistematis. Yang kedua, menghindari kesalahan penalaran dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, membantu menghubungkan antara fakta dan norma hukum. Lalu yang terakhir yang keempat, yaitu menjadi dasar hukum, menganalisis dan menyelesaikan suatu perkara. Fungsi logika hukum tidak hanya dalam ruang sidang, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak mudah terprovokasi dan mampu berpikir secara jernih dalam menghadapi persoalan hukum. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai penalaran logika hukum. Dalam logika hukum terdapat proses yang disebut penalaran hukum, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari suatu peristiwa hukum. Penalaran hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penalaran deduktif. Nah, penalaran deduktif adalah penalaran dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Contohnya, semua orang yang melakukan pencurian adalah perbuatan melawan hukum. Andi melakukan pencurian, maka Andi melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat melihat bagaimana aturan umum diterapkan pada kasus yang konkret. Lalu berikutnya yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran dari peristiwa khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Nah, misalnya kayak setelah melihat beberapa kasus penipuan online dengan pola yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa modus tersebut merupakan bentuk kejahatan cyber yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Dari kedua penalaran ini sangat penting agar analisis hukum tidak keliru. Lalu pembahasan materi yang penting berikutnya yaitu mengenai silogisme hukum. Apa sih silogisme hukum itu? Yaitu silogisme hukum itu merupakan bentuk penalaran yang terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur yang pertama premis mayor, yang kedua premis minor, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, contohnya premis mayor.
Setiap orang yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah pencurian. Premis minor, Budi mengambil handphone milik temannya tanpa izin. Maka kesimpulannya, perbuatan Budi merupakan tindak pidana pencurian. Dengan silogisme, kita dapat menghubungkan antara norma hukum dengan fakta peristiwa secara logis. Lalu materi berikutnya yaitu kita membahas definisi, klasifikasi, dan kondisi. Dalam logika hukum juga dikenal mengenai definisi, klasifikasi, dan kondisi. Nah, definisi berfungsi untuk memperjelas makna dan istilah hukum agar tidak terjadi salah tafsir. Klasifikasi adalah pengelompokan suatu peristiwa hukum. Misalnya, membedakan antara pidana dan perdata. Nah, sedangkan untuk kondisi sendiri adalah syarat terjadinya akibat hukum. Misalnya, adanya unsur kesengajaan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Nah, dari ketiga hal ini penting agar penerapan hukum tidak menjadi salah sasaran. Nah, lalu ada contoh penerapan kasusnya. Sebagai contoh penerapan kasus logika hukum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kasus penipuan online. Seseorang menawarkan barang murah di media sosial. Korban mentransfer uang, tetapi barang tidak dikirim. Secara logika hukum kita dapat menganalisis premis mayornya, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menipu orang lain hingga merugikan orang tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Premis minornya, pelaku menawarkan barang fiktif dan menerima uang korban. Maka kesimpulannya, perbuatan pelaku merupakan penipuan yang dapat diproses secara hukum. Contoh ini menunjukkan bahwa logika hukum membantu kita memahami hubungan antara perbuatan dan akibat hukumnya. Begitu. Lalu kemudian ada hubungan logika dan keadilan. Logika hukum tidak hanya soal berpikir benar, tetapi juga harus sejalan dengan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Artinya, meskipun suatu aturan jelas, penerapannya tetap harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Nah, dengan logika hukum, aparat penegak hukum dapat menimbang antara aturan, fakta, dan nilai kemanusiaan agar putusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak secara wajar. Tidak merugikan pihak secara tidak wajar. Nah, untuk penutupannya, sebagai kesimpulan, logika hukum merupakan dasar penting dalam dunia hukum karena mengajarkan kita cara berpikir yang sistematis, rasional, dan bertanggung jawab. Nah, menurut saya, melalui mata kuliah logika hukum, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai pasal-pasal, tetapi juga belajar bagaimana cara menganalisis suatu peristiwa hukum dengan benar dan tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai resum mata kuliah logika hukum. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.